Raka adalah seorang pemuda miskin yang sering dihina oleh warga desanya karena dianggap tidak berguna. Kehidupannya semakin terpuruk ketika ia difitnah mencuri uang kepala desa hingga membuat ibunya jatuh sakit, lebih parah akibat tekanan mental. Dalam pelariannya ke hutan untuk mencari ketenangan, ia bertemu seekor ular besar berwarna emas yang menawarkan bantuan untuk mengubah nasibnya. Di sebuah desa kecil yang terpencil, di mana sawah-sawah hijau terbentang luas dan hutan-hutan mengelilingi pemukiman, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Ia bukan siapa-siapa. Hanya seorang anak muda biasa yang setiap harinya berjuang untuk bertahan hidup. Rumahnya kecil, berdinding kayu yang sudah lapuk dimakan usia, dan atapnya sering bocor saat hujan turun. Di rumah itu, ia tinggal bersama ibunya yang sakit-sakitan. Sejak kecil, Raka sudah terbiasa dengan ejekan dan hinaan dari warga desa. Pemalas, kata mereka. Anak tak berguna, tambah yang lain. Padahal, Raka bukan pemalas. Ia bekerja serabutan setiap hari, kadang membantu memanen padi di sawah orang, kadang menjadi kuli angkut di pasar desa. Tapi apa daya, hasil kerjanya tak pernah cukup untuk membeli makanan layak atau obat untuk ibunya. Ibu nggak apa-apa, tanya Raka suatu pagi ketika ia melihat ibunya terbatuk-batuk di atas dipan tua. Wajah wanita paruh baya itu pucat pasi, tubuhnya kurus seperti ranting kering. Ibunya tersenyum lemah. Ibu nggak apa-apa, nak. Kamu jangan terlalu khawatir. Tapi Raka tahu itu bohong. Ibunya sudah lama sakit, dan tanpa uang untuk berobat ke tabib, kondisinya semakin memburuk dari hari ke hari. Raka merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk ibu satu-satunya itu. Hari itu, seperti biasa, Raka pergi ke pasar desa untuk mencari pekerjaan. Namun, suasana pasar terasa berbeda. Orang-orang berbisik-bisik sambil melirik ke arahnya dengan tatapan tidak suka. Itu dia si pencuri. Seru seorang pria tua tiba-tiba. Raka terkejut. Pencuri? Maksudnya siapa? Siapa lagi kalau bukan kamu? Jawab pria itu dengan nada menuduh. Kepala desa kehilangan uang semalam, dan aku yakin kamu pelakunya. Siapa lagi yang seputus asa dirimu? Raka membelalak tak percaya. Aku nggak mencuri apa-apa. Aku bahkan nggak tahu kepala desa kehilangan uang. Namun, warga desa tidak peduli pada pembelaannya. Mereka mulai mengerumuni Raka sambil melontarkan hinaan dan cemoohan. Dasar anak miskin, sudah miskin maling pula. Pantas saja hidupmu nggak pernah berkah. Raka ingin berteriak bahwa ia tidak bersalah, tetapi suaranya tenggelam di tengah kerumunan yang semakin beringas. Ia hanya bisa berdiri di sana dengan tangan terkepal dan air mata yang tertahan di sudut matanya. Sepulang dari pasar, ia menemukan ibunya menangis di sudut rumah. Ibu dengar semuanya, kata ibunya dengan suara serak. Kenapa mereka begitu kejam padamu? Raka meraih tangan ibunya dan menggenggamnya erat-erat. Aku nggak apa-apa, Bu. Biar mereka bilang apapun, aku tahu aku nggak salah. Namun dalam hatinya Raka merasa hancur. Ia lelah menjadi sasaran kebencian orang-orang hanya karena ia miskin dan tak punya kuasa untuk melawan mereka. Malam itu, Raka duduk sendirian di depan rumahnya yang gelap tanpa penerangan lampu minyak. Ia menatap langit penuh bintang sambil merenungkan nasibnya. Kenapa hidupku begini sulit? Gumamnya pelan. Apa aku memang ditakdirkan untuk terus menderita? Angin malam bertiup lembut, seolah mencoba menghibur hatinya yang gundah. Tapi bagi Raka, angin itu hanya membawa dingin yang menusuk tulang, sama seperti dinginnya perlakuan dunia terhadap dirinya. Di tengah keputusasaan itu, sebuah tekad mulai tumbuh dalam hati Raka. Ia harus mengubah nasibnya bagaimanapun caranya. Ia tidak tahu bagaimana caranya atau kapan itu akan terjadi. Tetapi ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja. Dan tanpa disadari oleh Raka, malam itu adalah awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, suasana desa terasa lebih ramai dari biasanya. Warga berkumpul di balai desa, berbisik-bisik dengan nada penuh kecurigaan. Raka, yang baru saja selesai membantu seorang petani memanen padi, berjalan pulang dengan tubuh lelah
dan pikiran penuh kekhawatiran tentang ibunya. Namun langkahnya terhenti ketika ia melihat kerumunan besar di depan balai desa. "Raka, kesini!" teriak salah satu warga dengan nada tajam. Raka menoleh, bingung. "Ada apa?" Seorang pria berbadan besar, kepala desa bernama Pak Wiryo, melangkah maju dengan wajah penuh amarah. Di tangannya ada sebuah kantong kulit yang kosong. "Uang tabungan desa hilang semalam, dan kami semua tahu siapa pelakunya." Raka mengernyitkan dahi. "Apa maksud Pak Kepala Desa? Saya nggak tahu apa-apa soal uang itu." Pak Wiryo mendengus. "Jangan pura-pura bodoh. Kamu satu-satunya orang di desa ini yang putus asa dan miskin. Siapa lagi kalau bukan kamu?" Warga mulai berteriak, menyuarakan pendapat mereka. "Iya, pasti dia. Anak miskin itu memang nggak bisa dipercaya. Sudah lama aku curiga sama dia. Lihat saja cara hidupnya." Raka merasa dadanya sesak. Ia ingin membela diri, tetapi setiap kali ia mencoba berbicara, suaranya tenggelam oleh tuduhan yang terus dilontarkan warga. "Saya nggak mencuri uang itu," seru Raka akhirnya, mencoba mengerahkan keberanian. "Saya bahkan nggak pernah masuk ke balai desa." Namun Pak Wiryo tidak peduli. Ia melangkah mendekati Raka dengan tatapan tajam. "Kalau bukan kamu, siapa lagi? Bukti sudah jelas. Semalam ada jejak kaki di dekat jendela balai desa, dan ukurannya pas dengan sepatu yang kamu pakai." Raka terdiam. Ia tahu jejak kaki itu bukan miliknya. Tetapi bagaimana ia bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah? Sepatu miliknya adalah satu-satunya barang yang ia punya sejak kecil. Ukurannya sama seperti banyak pemuda lainnya di desa. Warga semakin marah. Beberapa dari mereka mulai mendorong Raka dengan kasar, sementara yang lain meneriakinya tanpa henti. "Keluar dari desa ini kalau kamu nggak mau dihukum. Kamu bikin malu keluarga dan desa kita." Raka merasa dunia runtuh di sekitarnya. Ia tidak hanya dihina, sekarang ia difitnah atas sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Hatinya sakit memikirkan bagaimana ibunya akan menghadapi tekanan ini. Dengan langkah berat, Raka pulang ke rumahnya sambil membawa rasa malu yang luar biasa. Sesampainya di rumah, ia menemukan ibunya duduk di kursi reyot dengan wajah penuh kesedihan. "Ibu dengar semuanya," kata ibunya pelan sambil menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Raka menggelengkan kepala, mencoba menahan air mata. "Bu, aku nggak mencuri apa-apa. Mereka cuma cari kambing hitam." Ibunya menghela napas panjang dan menggenggam tangan Raka erat-erat. "Ibu percaya sama kamu, Nak. Tapi kadang dunia ini memang nggak adil." Kata-kata ibunya membuat Raka semakin merasa hancur. Ia ingin melindungi ibunya dari semua rasa sakit ini, tetapi apa yang bisa ia lakukan? Bahkan warga desa pun sudah memutuskan untuk tidak mempercayainya lagi. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Raka dan ibunya. Setiap kali Raka keluar rumah untuk mencari pekerjaan atau membeli kebutuhan sehari-hari, warga memandangnya dengan tatapan penuh kebencian. Tidak ada lagi yang mau memberinya pekerjaan, bahkan beberapa orang sengaja menjauh setiap kali ia lewat. "Dasar pencuri!" teriak seorang ibu tua ketika melihat Raka berjalan di pasar. Raka hanya bisa menundukkan kepala dan berlalu tanpa berkata apa-apa. Namun fitnah itu tidak berhenti sampai di situ. Suatu malam, beberapa warga datang ke rumahnya dengan membawa kayu dan batu di tangan mereka. "Kami nggak mau ada pencuri tinggal di desa ini," seru salah satu dari mereka sambil melempar batu ke arah rumah Raka. Raka keluar dari rumah untuk melindungi ibunya yang ketakutan di dalam. "Hentikan, saya nggak bersalah." Namun, warga tidak peduli pada pembelaannya. Mereka terus melempar batu hingga beberapa bagian dinding rumahnya rusak parah. Ibunya menangis keras di dalam rumah, sementara Raka berdiri di depan pintu dengan tubuh gemetar karena marah dan sedih sekaligus. "Aku harus pergi," pikir Raka dalam hati setelah kerumunan warga akhirnya bubar. Malam itu, setelah memastikan ibunya aman di dalam rumah, Raka memutuskan untuk pergi ke hutan sendirian. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia hanya ingin menjauh dari semua kebencian dan fitnah yang menghancurkan hidupnya.
Dengan langkah gontai dan hati penuh luka, Raka melangkah masuk ke dalam gelapnya hutan tanpa tujuan jelas. Ia hanya berharap bahwa suatu hari nanti hidupnya akan berubah, meskipun saat itu ia tidak tahu bagaimana caranya. Hutan itu gelap dan sepi, hanya terdengar suara gemerisik dedaunan dan sesekali suara binatang malam. Raka melangkah pelan, berusaha menenangkan pikirannya yang kacau. Setiap langkah terasa berat, seolah beban hidupnya yang penuh hinaan dan fitnah mengikat kakinya. Ia tidak tahu kemana arah langkahnya, tetapi ia merasa perlu menjauh dari desa yang telah menjadi sumber penderitaannya. Setelah berjalan cukup lama, Raka menemukan sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Di sana, cahaya bulan menerangi area kecil yang dikelilingi pepohonan tinggi. Ia duduk di atas batu besar, merasakan dinginnya malam yang menusuk kulit. Raka menatap langit yang dipenuhi bintang, berharap bisa menemukan jawaban atas semua kesengsaraan yang ia alami. Kenapa semua ini terjadi padaku? Gumamnya pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Apa aku memang ditakdirkan untuk hidup dalam penderitaan? Tiba-tiba suara mendesis memecah keheningan malam. Raka menoleh ke arah suara itu dan melihat sesuatu bergerak di antara semak-semak. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu binatang buas? Ia bersiap-siap untuk melarikan diri ketika tiba-tiba muncul seekor ular besar berwarna emas. Ular itu meluncur dengan anggun, matanya bersinar tajam seperti dua permata. Raka tertegun melihat keindahan makhluk itu. Ular tersebut berhenti tepat di depan Raka dan menatapnya dengan penuh perhatian. "Jangan takut." Suara lembut dan dalam keluar dari mulut ular itu. "Aku tidak akan menyakitimu." Raka terbelalak. "Kamu bisa berbicara?" tanyanya dengan suara bergetar. "Yah," jawab ular dengan tenang. "Namaku Naga Emas, penjaga hutan ini. Aku melihatmu datang dengan hati penuh kesedihan." Raka merasa aneh berbicara dengan seekor ular, tetapi ada sesuatu yang menenangkan dalam tatapan Naga Emas. Aku hanya ingin melupakan semua yang terjadi di desa," Raka mengaku. "Semua orang membenciku tanpa alasan yang jelas. Fitnah adalah racun yang bisa menghancurkan jiwa," kata Naga Emas sambil melingkari tubuhnya di sekitar batu tempat Raka duduk. "Tetapi ingatlah, setiap racun memiliki penawarnya." Raka mengernyitkan dahi, bingung dengan apa yang dimaksud oleh Naga Emas. "Apa maksudmu?" Naga Emas menghela napas panjang. "Jika kau ingin mengubah nasibmu, kau harus berani menghadapi ketakutanmu dan membuktikan siapa dirimu yang sebenarnya." Raka terdiam sejenak merenungkan kata-kata ular tersebut. "Tapi bagaimana caranya? Aku tidak punya kekuatan atau kemampuan untuk melawan semua ini." Naga Emas tersenyum lembut. "Kekuatan sejati datang dari dalam dirimu sendiri. Jika kau mau berjuang dan berani menghadapi ujian yang akan datang, aku bisa membantumu." Raka merasa ada harapan baru muncul dalam hatinya. "Apa yang harus aku lakukan?" "Pertama-tama," jawab Naga Emas, "kamu harus melewati 2 ujian, ujian keberanian dan ujian kejujuran. Hanya setelah itu, aku akan memberimu kekuatan untuk menghadapi musuh-musuhmu." Raka mengangguk meski masih ragu. Ia tahu bahwa hidupnya sudah cukup sulit tanpa tambahan ujian baru, tetapi ada sesuatu dalam diri Naga Emas yang membuatnya merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah segalanya. "Aku siap," kata Raka dengan tekad baru. "Aku tidak akan menyerah tanpa berjuang." Naga Emas mengangguk puas dan mulai meluncur menjauh dari batu besar tempat mereka duduk. "Ikuti aku, ujian pertamamu dimulai sekarang." Raka berdiri dan mengikuti ular besar itu ke dalam kegelapan hutan. Perasaannya campur aduk antara ketakutan dan harapan. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Saat mereka melangkah lebih jauh ke dalam hutan, Raka merasakan getaran aneh di udara, seolah hutan itu sendiri sedang menunggu sesuatu yang luar biasa terjadi. Hutan semakin gelap saat Raka mengikuti Naga Emas. Cahaya bulan yang memantul di dedaunan menciptakan bayangan menakutkan di sekeliling mereka. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang,
campuran antara rasa takut dan semangat baru. Ia tahu bahwa ujian pertama yang akan dihadapinya adalah ujian keberanian, dan ia harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah berjalan beberapa saat, naga emas berhenti di sebuah area terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Di tengah tempat itu terdapat sebuah batu besar berbentuk segitiga, dan di atasnya ada simbol-simbol aneh yang bersinar lembut. "Disinilah ujianmu dimulai," kata naga emas dengan suara tenang. "Kamu harus menghadapi ketakutan terbesarmu. Hanya dengan menghadapinya, kamu akan menemukan keberanian yang selama ini terpendam dalam dirimu." Raka menelan ludah. "Ketakutan terbesarku? Apa itu?" Naga emas tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia melingkari batu segitiga itu dan tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Suara hutan menjadi sunyi senyap dan Raka merasakan getaran aneh di udara. "Sekarang tutup matamu," perintah naga emas. Raka mengikuti instruksi itu meskipun hatinya berdebar-debar. Dalam kegelapan matanya, ia merasakan sesuatu mulai muncul, bayangan-bayangan dari masa lalunya. Ia melihat dirinya sebagai anak kecil yang dihina oleh teman-temannya di sekolah, mendengar ejekan mereka saat ia tidak bisa mengikuti permainan mereka. Ia melihat ibunya yang sakit dan lemah. Wajahnya penuh kesedihan karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk anaknya. "Aku tidak mau melihat ini," Raka berteriak sambil menutup telinganya. Namun, bayangan itu semakin jelas dan mendalam. "Hadapi mereka, Raka." Suara naga emas menggema dalam pikirannya. "Ini adalah bagian dari dirimu yang harus kamu terima." Dengan rasa takut yang menyelimuti hatinya, Raka membuka matanya dan melihat bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Ia merasa terjebak dalam kenangan pahit yang tak bisa ia lupakan. Namun kali ini, ia tidak ingin melarikan diri. "Aku bukan anak kecil lagi," serunya dengan penuh semangat. "Aku tidak akan membiarkan masa laluku mengendalikan hidupku." Tiba-tiba, bayangan-bayangan itu berhenti bergerak. Mereka tampak terkejut mendengar kata-kata Raka. Dengan keberanian yang baru ditemukan, Raka melangkah maju ke arah bayangan-bayangan tersebut. "Aku tidak akan membiarkan hinaan kalian menghancurkan hidupku," teriaknya lagi. "Aku berhak untuk bahagia. Aku berhak untuk mengubah nasibku." Dengan setiap kata yang ia ucapkan, bayangan-bayangan itu mulai memudar satu persatu hingga akhirnya menghilang sepenuhnya. Raka merasa beban berat di dadanya mulai menghilang. Rasa sakit dan ketakutan yang selama ini mengikatnya kini terasa lebih ringan. "Bagus sekali." Suara naga emas terdengar jelas di telinganya saat Raka membuka matanya kembali. "Kamu telah berhasil melewati ujian keberanianmu." Raka merasa lega dan bangga pada dirinya sendiri. Ia tidak hanya menghadapi ketakutannya, tetapi juga mengalahkannya. "Apa sekarang aku bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi fitnah di desa?" tanyanya penuh harap. "Belum," jawab naga emas dengan senyum bijak. "Kamu masih memiliki satu ujian lagi, ujian kejujuran." Raka mengangguk, meskipun sedikit cemas tentang apa yang akan datang selanjutnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Masih ada tantangan lain yang harus ia hadapi untuk mendapatkan kekuatan sejatinya. Naga emas meluncur kembali ke arah hutan lebih dalam, dan Raka mengikuti dengan semangat baru. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar menantinya di depan sana. Sebuah kekuatan yang akan membantunya membuktikan siapa dirinya sebenarnya dan melawan semua fitnah yang telah menghancurkan hidupnya. Dengan langkah mantap dan hati penuh harapan, Raka bersiap untuk menghadapi ujian kejujuran yang dijanjikan oleh naga emas. Setelah berhasil melewati ujian keberanian, Raka merasa hatinya penuh dengan semangat dan harapan baru. Namun, saat naga emas memimpin jalan ke dalam hutan yang lebih dalam, rasa cemas mulai menggerogoti pikirannya. Ujian kejujuran, apa yang akan dituntut darinya kali ini? Ia berdoa agar bisa menghadapi tantangan ini dengan baik. Hutan semakin lebat dan gelap, dan suara-suara malam mulai menghilang. Akhirnya, mereka tiba di sebuah area yang dikelilingi oleh pepohonan raksasa. Di tengah tempat itu terdapat sebuah altar batu yang tampak kuno, dengan simbol-simbol yang bersinar lembut di bawah sinar bulan. "Disinilah ujian kejujuranmu akan dimulai," kata naga emas sambil melingkari altar itu.
kamu akan dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ingatlah, kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan kekuatan sejati. Raka menelan ludah, merasakan ketegangan di udara. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya. Di atas altar ini, jawab naga emas sambil menunjuk ke arah altar. Ada harta karun yang sangat berharga. Namun, untuk mengambilnya, kamu harus memilih antara harta itu atau menjaga prinsip moralmu. Raka menatap altar dengan penuh rasa ingin tahu. Di atasnya terdapat sebuah peti kayu berukir indah yang tampak mengeluarkan cahaya berkilau. Rasa ingin tahunya meningkat. Apa isi peti itu? Apakah itu emas, perhiasan, sesuatu yang bisa mengubah hidupnya selamanya? Jika kamu memilih untuk mengambil harta itu, lanjut naga emas, kamu akan mendapatkan kekuatan untuk membalas dendam kepada mereka yang telah menyakitimu. Namun, jika kamu memilih untuk tidak mengambilnya, kamu akan tetap jujur dan mendapatkan kekuatan sejati dari dalam dirimu. Raka merasa terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia sangat ingin membuktikan bahwa ia tidak bersalah dan membalas dendam kepada kepala desa serta warga desa yang telah menghina dan memfitnahnya. Di sisi lain, ia tahu bahwa membalas dendam bukanlah jalan yang benar. Dengan hati berdebar-debar, Raka melangkah maju menuju altar. Ia melihat peti kayu itu lebih dekat dan merasakan aura magis yang mengelilinginya. Hatinya bergetar antara keinginan untuk mengambil harta tersebut dan kesadaran bahwa ia tidak ingin menjadi orang yang sama seperti mereka yang telah menyakitinya. Jangan terburu-buru, suara naga emas mengingatkannya. Pikirkan baik-baik pilihanmu. Raka menutup matanya sejenak dan merenungkan semua yang telah terjadi. Ia teringat ibunya yang selalu mengajarinya tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Keberanian tanpa kejujuran hanyalah kebodohan, kata ibunya seringkali. Akhirnya, dengan tekad bulat, Raka membuka matanya dan berkata dengan suara tegas, "Aku tidak akan mengambil harta itu. Aku lebih memilih untuk tetap jujur." Saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, Raka merasakan aliran energi positif mengalir dalam dirinya. Peti kayu di atas altar tiba-tiba terbuka dengan sendirinya, dan dari dalamnya muncul cahaya terang yang menyelimuti seluruh area. "Keputusanmu menunjukkan siapa dirimu sebenarnya," kata naga emas dengan bangga. "Kamu telah memilih jalan kejujuran meskipun ada godaan besar di depanmu." Cahaya dari peti itu semakin terang hingga akhirnya membentuk sosok-sosok kecil dari cahaya. Mereka adalah roh-roh penjaga hutan yang muncul untuk memberikan penghormatan kepada Raka. "Kamu telah membuktikan keberanian dan kejujuranmu," kata salah satu roh dengan suara lembut. "Sekarang kamu siap untuk menerima kekuatan sejati." Raka merasa tubuhnya dipenuhi oleh energi baru, sebuah kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa ini adalah hadiah atas pilihannya untuk tetap jujur. "Sekarang kamu memiliki kekuatan untuk menghadapi semua fitnah dan ketidakadilan di desamu," ujar naga emas sambil melingkari Raka dengan penuh kebanggaan. "Gunakan kekuatan ini dengan bijak." Dengan perasaan baru dan semangat membara di dalam hati, Raka bersiap untuk kembali ke desanya. Ia tahu bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang dirinya. Ini adalah tentang membela kebenaran dan melawan semua ketidakadilan yang telah menghancurkan hidupnya. "Terima kasih naga emas," ucap Raka tulus. "Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Naga emas tersenyum lebar sebelum meluncur pergi ke arah hutan yang lebih dalam. "Ingatlah, keberanian dan kejujuran adalah senjata terkuatmu." Dengan langkah mantap dan hati penuh harapan, serta kekuatan baru, Raka meninggalkan hutan, siap menghadapi tantangan berikutnya dan mengubah nasibnya selamanya. Setelah melewati 2 ujian yang menantang, Raka merasa lebih kuat dan percaya diri. Kekuatan baru yang mengalir dalam dirinya memberi semangat untuk kembali ke desanya dan menghadapi semua fitnah yang telah menghancurkan hidupnya. Ia tahu bahwa saatnya telah tiba untuk membuktikan siapa dirinya yang sebenarnya. Dengan langkah mantap, Raka berjalan keluar dari hutan menuju desa. Setiap langkahnya semakin mantap, seolah-olah ia bisa merasakan energi positif yang mengalir dalam dirinya. Namun, di dalam hati,
ia masih merasakan ketegangan. Apa yang akan terjadi ketika ia kembali? Apakah warga desa akan menerima kebenaran? Sesampainya di desa, suasana tampak tenang, tetapi Raka merasakan ketegangan di udara. Ia berusaha menenangkan diri dan mengingat semua pelajaran yang telah ia dapatkan dari naga emas. Aku tidak sendirian, pikirnya. Aku punya kekuatan untuk menghadapi ini. Ketika ia mendekati balai desa, Raka melihat kerumunan warga berkumpul. Kepala desa, Pak Wiryo, berdiri di depan mereka dengan wajah angkuh. Kita harus mengambil tindakan tegas terhadap pencuri itu, teriaknya dengan suara keras. Warga desa bersorak setuju, tetapi Raka tidak bisa tinggal diam lagi. Ia melangkah maju dengan penuh keberanian. Cukup, teriaknya. Suaranya menggema di antara kerumunan. Semua mata tertuju padanya, dan suasana menjadi hening sejenak. Raka merasakan jantungnya berdegup kencang, tetapi ia tidak mundur. Saya bukan pencuri. Saya tidak pernah mencuri uang kepala. Desa! Pak Wiryo menatap Raka dengan tatapan penuh kebencian. Dan kami harus percaya pada seorang pemuda miskin seperti kamu. Apa buktinya? Raka menarik napas dalam-dalam dan mengingat semua yang telah ia lalui. Saya telah menghadapi ketakutan dan ujian kejujuran. Saya tidak akan membiarkan fitnah ini menghancurkan hidup saya lebih lama lagi. Dengan keberanian baru, Raka melanjutkan. Kepala desa yang sebenarnya adalah orang yang berbohong. Dia memfitnah saya untuk menutupi kesalahannya sendiri. Kerumunan mulai berbisik-bisik, beberapa dari mereka tampak ragu mendengar kata-kata, "Raka, apa maksudmu?" tanya salah satu warga. Raka melanjutkan, "Saya tahu bahwa kepala desa ingin menguasai tanah keluarga saya. Dia mencuri uang itu untuk membiayai rencananya sendiri." Pak Wiryo tersenyum sinis. "Oh, dan bagaimana kamu bisa membuktikan semua omong kosong ini?" Raka merasa ada sesuatu yang mengalir dalam dirinya, kekuatan yang diberikan oleh naga emas. Ia tidak hanya memiliki keberanian, tetapi juga kejelasan pikiran untuk merencanakan langkah selanjutnya. "Jika Anda berani," tantang Raka kepada Pak Wiryo, "ayo kita cari bukti. Saya tahu ada saksi yang melihat Anda mengambil uang itu." Kerumunan mulai bergetar. Beberapa warga mulai meragukan kepala desa mereka sendiri. Raka melanjutkan, "Saya meminta semua warga desa untuk berkumpul di sini dan mendengarkan kebenaran. Jika saya salah, saya akan pergi dari desa ini selamanya." Pak Wiryo terlihat semakin gelisah. Ia tahu bahwa jika warga desa mulai mempertanyakan kepemimpinannya, posisinya bisa terancam. Namun Raka sudah mendapatkan perhatian banyak orang. "Baiklah," kata Pak Wiryo dengan nada menantang. "Jika kamu ingin mencari bukti, ayo kita buktikan." Raka segera memanggil beberapa saksi yang pernah melihat Pak Wiryo berada di dekat balai desa pada malam uang itu hilang. Warga mulai berdatangan satu persatu untuk memberikan kesaksian mereka. "Saya melihat Pak Wiryo keluar dari balai desa semalam," seru seorang petani tua. "Dia terlihat sangat gelisah." "Saya juga," tambah seorang wanita tua lainnya. Dia masuk ke dalam ruangan dan keluar membawa sesuatu di tangannya. Warga mulai saling berbisik-bisik. Keraguan terhadap kepala desa semakin menguat. Raka merasa semangatnya semakin membara. "Sekarang," lanjut Raka dengan tegas, "saya meminta kepala desa untuk membuka kantongnya dan menunjukkan isinya. Jika dia tidak bersalah, dia tidak akan takut." Pak Wiryo terdiam sejenak, wajahnya tampak pucat. Namun, saat melihat kerumunan yang semakin besar dan curiga padanya, ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain. Dengan tangan bergetar, Pak Wiryo membuka kantongnya dan mengeluarkan beberapa lembar uang yang sama persis dengan uang yang hilang dari balai desa. "Lihat, ini adalah uang yang hilang," teriak Raka dengan penuh keyakinan. Kerumunan menjadi gaduh. Beberapa warga mulai berteriak marah kepada kepala desa mereka sendiri. "Kau telah memfitnah anak ini. Kau harus bertanggung jawab atas semua ini." Akhirnya, Pak Wiryo tidak bisa lagi menyembunyikan kebohongannya. Dalam keadaan terdesak, ia mencoba melarikan diri tetapi ditahan oleh beberapa warga yang sudah marah. Raka merasa lega sekaligus bangga.
Ia telah berhasil mengungkap kebenaran di depan semua orang. Semua fitnah dan hinaan kini mulai sirna seiring dengan terbongkarnya kebohongan kepala desa. "Terima kasih," bisik Raka kepada ibunya yang berdiri di antara kerumunan dengan air mata bahagia di pipinya. Setelah kebenaran terungkap, suasana di desa berubah drastis. Warga yang sebelumnya menganggap Raka sebagai pencuri kini berbalik mendukungnya. Mereka mulai menyadari kesalahan mereka dan merasa bersalah atas perlakuan buruk yang mereka berikan kepadanya. Kepala desa, Pak Wiryo, ditangkap oleh warga dan dibawa ke balai desa untuk diadili. Raka berdiri di tengah kerumunan, merasakan campuran antara kebahagiaan dan kelegaan. Akhirnya, semua fitnah dan kebohongan yang menimpanya terhapus oleh kebenaran. "Maafkan kami, Raka," ucap salah satu warga dengan tulus. "Kami tidak seharusnya mempercayai fitnah tanpa bukti. Kami telah berbuat salah." Raka tersenyum, meskipun hatinya masih penuh luka. "Saya mengerti. Kita semua bisa terjebak dalam kebohongan jika tidak berhati-hati. Yang penting sekarang adalah kita belajar dari kesalahan ini." Setelah proses pengadilan yang singkat, Pak Wiryo dijatuhi hukuman untuk mengembalikan semua uang yang dicurinya dan meminta maaf kepada Raka serta ibunya di depan seluruh warga desa. Raka merasa lega melihat keadilan ditegakkan, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah awal dari perjalanan baru bagi dirinya dan desanya. Dengan kepala desa yang baru terpilih, seorang pemuda bernama Arif yang dikenal baik hati, Raka mulai melihat harapan baru untuk desa mereka. Arif mengajak Raka untuk bekerja sama, membangun kembali kepercayaan antara warga desa, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. "Raka," kata Arif saat mereka berbincang di balai desa, "saya ingin kamu membantu saya dalam memimpin desa ini. Kamu memiliki keberanian dan integritas yang sangat dibutuhkan untuk membawa perubahan." Raka terkejut mendengar tawaran itu. "Saya? Tapi saya hanya seorang pemuda miskin." "Justru itulah yang membuatmu istimewa," kata Arif dengan yakin. "Kamu telah melalui banyak hal dan tetap berdiri teguh pada prinsipmu. Desa ini membutuhkan seseorang seperti kamu untuk memimpin." Setelah berpikir sejenak, Raka akhirnya menerima tawaran itu. Ia merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk mengubah nasibnya, sekaligus membantu desanya menjadi lebih baik. Bersama Arif, mereka merencanakan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa, mulai dari pertanian hingga pendidikan. Sementara itu, ibunya semakin pulih dari penyakitnya berkat dukungan mental dan emosional. Setelah semua tekanan yang hilang dari hidup mereka, Raka merasa senang bisa melihat senyum di wajah ibunya kembali. Hari-hari berlalu, dan desa mulai berubah menjadi tempat yang lebih harmonis. Warga saling membantu satu sama lain, berbagi cerita dan pengalaman, serta belajar dari kesalahan masa lalu. Raka menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Ia sering berbagi kisah perjuangannya dan bagaimana ia berhasil bangkit dari keterpurukan. Suatu malam, saat Raka duduk di depan rumahnya sambil menatap langit berbintang, ia teringat pada pertemuannya dengan naga emas di hutan. Ia merasa bersyukur atas semua ujian yang telah dilaluinya. Tanpa semua itu, ia mungkin tidak akan pernah menemukan keberanian dan kejujuran dalam dirinya sendiri. "Terima kasih, naga emas," bisiknya pelan ke arah hutan. "Saya tidak akan melupakan pelajaran berharga ini." Tiba-tiba, angin malam bertiup lembut seolah menjawab doanya. Raka merasa ada sesuatu yang magis dalam hidupnya, sebuah kekuatan baru untuk terus berjuang demi kebaikan. Dengan tekad baru dan semangat membara di dalam hati, Raka bersiap untuk menghadapi masa depan. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, tetapi kali ini ia tidak sendirian. Desa mereka kini memiliki harapan baru, harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi setiap orang di dalamnya. Hari-hari di desa kini dipenuhi dengan semangat baru. Raka, bersama Arif dan warga desa lainnya, bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan dan kerjasama di antara mereka. Mereka mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas berbagai masalah dan merencanakan solusi bersama. Raka merasa bangga melihat bagaimana desanya perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis
dan penuh kebersamaan. Suatu sore, saat Raka sedang membantu anak-anak belajar di sekolah desa yang baru dibangun, ia melihat ibunya berdiri di luar kelas dengan senyum lebar. Raka melangkah keluar untuk menemuinya. "Ibu, kamu tampak bahagia sekali," serunya. Ibunya mengangguk, matanya berbinar. "Aku sangat bangga padamu, Nak. Kamu telah melakukan banyak hal baik untuk desa ini." Raka merasa hangat mendengar pujian ibunya. Semua ini berkat dukungan ibu dan semua warga desa. Tanpa mereka, aku tidak akan bisa melakukan ini. Sementara itu, di tengah kerumunan anak-anak yang belajar, Raka teringat pada masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Hari-hari ketika ia dihina dan difitnah. Namun, semua itu kini terasa seperti bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuk siapa dirinya saat ini. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Raka duduk di depan rumahnya sambil menatap bintang-bintang yang bersinar cerah di langit. Ia merasa damai dan bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba, ia teringat pada naga emas, ular besar yang telah membantunya menemukan keberanian dan kejujuran. "Apakah kamu masih ada di sini?" Raka berbisik ke arah hutan. "Aku ingin berterima kasih padamu," seolah menjawab panggilannya. Angin malam bertiup lembut dan suara mendesis terdengar dari dalam hutan. Raka terkejut ketika naga emas muncul di hadapannya dengan kilauan emas yang memukau. "Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Raka," kata naga emas dengan suara lembut. "Kau telah membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran adalah kekuatan terkuat dalam menghadapi ketidakadilan." Raka tersenyum lebar. "Terima kasih atas semua bantuanmu, naga emas. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Naga emas melingkari tubuhnya dengan lembut sebelum melanjutkan. "Ingatlah selalu pelajaran ini. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik atau kekayaan material, tetapi pada integritas dan keberanian untuk berdiri demi kebenaran." Raka mengangguk penuh pengertian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ini adalah tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi orang lain. "Apakah kamu akan pergi?" tanya Raka dengan sedikit sedih. "Ya," jawab naga emas sambil tersenyum lembut. "Tugasku di sini sudah selesai, tapi ingatlah, aku akan selalu ada di dalam hatimu setiap kali kamu membutuhkan keberanian." Dengan satu gerakan anggun, naga emas meluncur kembali ke dalam hutan, meninggalkan Raka dengan perasaan hangat dan penuh harapan. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan kecil di desa, sebagai ungkapan syukur atas perubahan yang telah terjadi. Semua warga berkumpul untuk merayakan kebersamaan mereka, makanan lezat disajikan, musik dimainkan, dan tawa mengisi udara. Selama perayaan itu, Raka berdiri di depan warga desa dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih kepada kalian semua karena telah memberikan kesempatan kedua untuk saya," ucapnya dengan tulus. "Mari kita terus bekerja sama untuk membangun desa ini menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua." Warga desa bersorak gembira mendengar kata-kata Raka. Mereka saling berpelukan dan merayakan persatuan yang telah mereka bangun kembali setelah melalui masa-masa sulit. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa mereka. Hari ketika semua orang bersatu untuk merayakan kebaikan dan kejujuran. Raka merasa bahagia melihat semua orang tersenyum. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dengan semangat baru dan tekad untuk terus berjuang demi kebaikan bersama, Raka siap menghadapi masa depan, sebuah masa depan penuh harapan dan kebahagiaan bagi dirinya dan seluruh warga desa. Hari-hari di desa kini dipenuhi dengan semangat baru. Raka, bersama Arif dan warga desa lainnya, bekerja keras untuk membangun kembali kepercayaan dan kerjasama di antara mereka. Mereka mengadakan pertemuan mingguan untuk membahas berbagai masalah dan merencanakan solusi bersama. Raka merasa bangga melihat bagaimana desanya perlahan-lahan berubah menjadi tempat yang lebih harmonis dan penuh kebersamaan. Suatu sore, saat Raka sedang membantu anak-anak belajar di sekolah desa yang baru dibangun,
Ia melihat ibunya berdiri di luar kelas dengan senyum lebar. Raka melangkah keluar untuk menemuinya. "Ibu, kamu tampak bahagia sekali," serunya. Ibunya mengangguk, matanya berbinar. "Aku sangat bangga padamu, Nak. Kamu telah melakukan banyak hal baik untuk desa ini." Raka merasa hangat mendengar pujian ibunya. Semua ini berkat dukungan ibu dan semua warga desa. Tanpa mereka, aku tidak akan bisa melakukan ini. Sementara itu, di tengah kerumunan anak-anak yang belajar, Raka teringat pada masa-masa sulit yang pernah ia lalui. Hari-hari ketika ia dihina dan difitnah. Namun, semua itu kini terasa seperti bagian dari perjalanan hidupnya yang membentuk siapa dirinya saat ini. Malam itu, setelah semua kegiatan selesai, Raka duduk di depan rumahnya sambil menatap bintang-bintang yang bersinar cerah di langit. Ia merasa damai dan bersyukur atas semua yang telah terjadi dalam hidupnya. Tiba-tiba, ia teringat pada naga emas, ular besar yang telah membantunya menemukan keberanian dan kejujuran. "Apakah kamu masih ada di sini?" Raka berbisik ke arah hutan. "Aku ingin berterima kasih padamu," seolah menjawab panggilannya. Angin malam bertiup lembut dan suara mendesis terdengar dari dalam hutan. Raka terkejut ketika naga emas muncul di hadapannya dengan kilauan emas yang memukau. "Kau telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, Raka," kata naga emas dengan suara lembut. "Kau telah membuktikan bahwa keberanian dan kejujuran adalah kekuatan terkuat dalam menghadapi ketidakadilan." Raka tersenyum lebar. "Terima kasih atas semua bantuanmu, naga emas. Tanpamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku." Naga emas melingkari tubuhnya dengan lembut sebelum melanjutkan. "Ingatlah selalu pelajaran ini. Kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan fisik atau kekayaan material, tetapi pada integritas dan keberanian untuk berdiri demi kebenaran." Raka mengangguk penuh pengertian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya tidak hanya tentang dirinya sendiri. Ini adalah tentang bagaimana ia bisa memberi dampak positif bagi orang lain. "Apakah kamu akan pergi?" tanya Raka dengan sedikit sedih. "Ya," jawab naga emas sambil tersenyum lembut. "Tugasku di sini sudah selesai, tapi ingatlah, aku akan selalu ada di dalam hatimu setiap kali kamu membutuhkan keberanian." Dengan satu gerakan anggun, naga emas meluncur kembali ke dalam hutan, meninggalkan Raka dengan perasaan hangat dan penuh harapan. Keesokan harinya, Raka memutuskan untuk mengadakan sebuah perayaan kecil di desa, sebagai ungkapan syukur atas perubahan yang telah terjadi. Semua warga berkumpul untuk merayakan kebersamaan mereka, makanan lezat disajikan, musik dimainkan, dan tawa mengisi udara. Selama perayaan itu, Raka berdiri di depan warga desa dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih kepada kalian semua karena telah memberikan kesempatan kedua untuk saya," ucapnya dengan tulus. "Mari kita terus bekerja sama untuk membangun desa ini menjadi tempat yang lebih baik bagi kita semua." Warga desa bersorak gembira mendengar kata-kata Raka. Mereka saling berpelukan dan merayakan persatuan yang telah mereka bangun kembali setelah melalui masa-masa sulit. Hari itu menjadi hari bersejarah bagi desa mereka. Hari ketika semua orang bersatu untuk merayakan kebaikan dan kejujuran. Raka merasa bahagia melihat semua orang tersenyum. Ia tahu bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Dengan semangat baru dan tekad untuk terus berjuang demi kebaikan bersama, Raka siap menghadapi masa depan, sebuah masa depan penuh harapan dan kebahagiaan bagi dirinya dan seluruh warga desa. Seiring berjalannya waktu, desa yang dulunya penuh dengan kebencian dan fitnah, kini telah berubah menjadi komunitas yang saling mendukung dan menghargai. Raka, bersama Arif dan warga desa lainnya, terus bekerja keras untuk membangun lingkungan yang lebih baik bagi semua orang. Mereka mengadakan berbagai kegiatan untuk mempererat hubungan antar warga, seperti festival tahunan, pelatihan keterampilan, dan program pendidikan untuk anak-anak. Suatu hari, saat Raka sedang berjalan-jalan di sekitar desa, ia melihat sekelompok anak-anak sedang bermain di lapangan. Mereka tertawa dan berlari-lari dengan ceria, wajah mereka dipenuhi kebahagiaan. Melihat mereka membuat hati Raka hangat,
Ia tahu bahwa masa depan desa ini ada di tangan generasi berikutnya. "Raka, Raka," teriak Dika, salah satu anak yang paling aktif. "Ayo ikut bermain." Raka tersenyum dan bergabung dengan mereka. Ia merasa senang bisa menjadi bagian dari kebahagiaan anak-anak itu. Saat bermain, Dika tiba-tiba bertanya, "Kak Raka, bagaimana caranya supaya kita bisa jadi orang yang hebat seperti kamu?" Raka berhenti sejenak dan memikirkan jawabannya. Menjadi hebat bukan hanya tentang memiliki kekayaan atau kekuasaan, katanya sambil menatap mata Dika yang penuh rasa ingin tahu. Menjadi hebat adalah tentang menjadi orang yang jujur, berani menghadapi tantangan, dan selalu siap membantu orang lain. Anak-anak mengangguk penuh perhatian. Raka melanjutkan, "Setiap orang memiliki potensi untuk melakukan hal-hal besar. Yang penting adalah kita tidak pernah menyerah pada impian kita dan selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik." Dika tersenyum lebar. "Aku ingin jadi seperti Kak Raka. Aku akan belajar keras dan membantu teman-temanku." Raka merasa bangga mendengar semangat Dika. Ia tahu bahwa jika anak-anak ini tumbuh dengan nilai-nilai positif, masa depan desa mereka akan cerah. Beberapa bulan kemudian, desa mengadakan festival tahunan untuk merayakan keberhasilan mereka dalam membangun komunitas yang lebih baik. Semua warga berkumpul di balai desa untuk merayakan pencapaian mereka. Ada makanan lezat, tarian tradisional, dan pertunjukan seni dari anak-anak. Saat acara berlangsung, Arif mengajak Raka ke panggung utama. "Raka," katanya dengan nada serius tetapi penuh rasa hormat, "aku ingin kamu berbicara kepada semua warga malam ini." Raka terkejut, tetapi juga merasa terhormat. Ia melangkah maju ke panggung dengan jantung berdebar-debar. Ketika melihat wajah-wajah penuh harapan dari warga desa, ia merasa tenang. "Selamat malam semuanya," sapanya dengan suara yang tegas namun ramah. "Hari ini kita berkumpul untuk merayakan semua pencapaian kita sebagai komunitas." Ia melanjutkan dengan menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia pernah dihina dan difitnah, tetapi berkat dukungan semua orang dan pelajaran dari naga emas, ia berhasil bangkit kembali. "Setiap dari kita memiliki cerita masing-masing," lanjut Raka. "Dan setiap cerita itu penting. Kita harus saling mendukung dan menjaga satu sama lain, agar tidak ada lagi yang merasa sendirian atau terasing." Warga desa mendengarkan dengan seksama. Beberapa bahkan meneteskan air mata mendengar kisah perjuangannya. Raka menutup pidatonya dengan pesan yang kuat. "Mari kita terus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang penuh kasih sayang dan saling menghargai. Mari kita jadikan desa ini sebagai tempat di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai." Sorakan gembira menggema di seluruh balai desa saat warga berdiri memberikan tepuk tangan meriah untuk Raka. Mereka semua merasa terinspirasi oleh kata-kata pemuda itu dan bertekad untuk terus membangun komunitas yang lebih baik. Setelah festival selesai, Raka kembali ke rumahnya dengan perasaan bahagia dan puas. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya belum sepenuhnya selesai. Masih banyak tantangan di depan yang harus dihadapi bersama komunitasnya. Ketika malam tiba dan bintang-bintang mulai bersinar di langit, Raka duduk di teras rumahnya sambil merenungkan semua pengalaman yang telah ia lalui. Ia menyadari bahwa setiap ujian yang ia hadapi telah membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dengan tekad baru dalam hati, Raka bersyukur atas semua pelajaran hidup yang telah ia dapatkan. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi kebaikan bersama, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. "Ini adalah warisan kita," pikirnya sambil menatap bintang-bintang di langit malam. Warisan kebaikan dan keberanian. Dengan semangat baru dan harapan akan masa depan yang lebih cerah, Raka siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Sebuah perjalanan tanpa akhir menuju kehidupan yang lebih baik bagi dirinya dan seluruh warga desa.